Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya mencari-cari Dia. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Yesus meninggalkan sinagoga di mana ia baru saja memukau para jemaat dengan pengetahuan ilahinya akan kitab suci dan kuasanya atas roh-roh jahat. Ketika ia memasuki rumah Simon dan Andreas, ia mungkin melakukan hal itu sebagai seorang yang ingin menikmati makanan hangat dan beristirahat. Namun ketika ia mendengar bahwa ibu mertua Simon sedang sakit, ia segera menyembuhkan penyakitnya. Tidak peduli betapa lelahnya dia, Yesus selalu mendapatkan kekuatan dari Bapanya untuk melayani orang banyak. Saudara-saudari, belas kasih dan kasihnya kepada semua orang yang ia temui bersinar di sepanjang Injil Markus. Ibu mertua Simon diubahkan secara mendasar oleh pengalaman kesembuhannya dari Kristus. Tidak hanya penyakitnya yang hilang, ia juga merasakan keinginan yang kuat untuk menantikan Yesus. Ia menjadi contoh dari respon yang seharusnya kita semua miliki ketika kita secara pribadi berjumpa dengan Kristus dalam doa, dalam sakramen-sakramen, dan di dalam diri orang lain. Saudara-saudari, ketika hari mujizat hampir berakhir, tersiar kabar di Kapernaum bahwa ada seorang tabib di tengah-tengah mereka. Setiap keluarga di kota itu yang memiliki anggota keluarga yang menderita sakit fisik atau kerasukan setan bergegas ke rumah Simon, berharap agar orang yang mereka kasih dapat disembuhkan. Yesus tidaklah mengecewakan. Sulit untuk membayangkan betapa besar sukacita yang dirasakan ketika orang-orang yang sakit parah disembuhkan dan orang-orang yang disiksa dan diganggu setan dibebaskan. Tidak ada yang seperti ini yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Saudara-saudari terkasih, kita berkumpul sebagai sebuah komunitas setiap hari Minggu dalam misa. Apa harapan kita? Apakah kita mengharapkan adanya peningkatan rasa persahabatan Kristiani? Apakah kita mencari kesembuhan? Kita bertemu dengan Yesus, Putra Allah yang hidup, yang memiliki kuasa tertinggi untuk menyembuhkan dan menguatkan kita. Dia mendorong kita untuk berharap kepadanya. Meskipun hari yang panjang dan penuh berbagai peristiwa, Yesus bangun pagi-pagi sekali keesokan harinya untuk menyendiri. Meskipun secara fisik ia telah dikuatkan oleh keramahan ibu mertua Simon, ia membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar tidur beberapa jam. Ia membutuhkan hubungan dengan Bapanya yang hanya dapat disediakan dalam doa.
Ketika para rasul menemukan Yesus dan memberitahukannya bahwa semua orang sedang mencari Dia, Ia merespon dengan tujuan yang baru, dan mereka pergi untuk memberitakan Injil ke desa-desa tetangga di seluruh Galilea. Saudara-saudari, jika kita ingin menjadi hamba Tuhan, kita dapat meniru Yesus dengan menjadikan doa sebagai prioritas utama kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.